Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, semoga masih tetap semangat ya tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau menyampaikan materi tentang hakikat motivasi. Nah, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tertera ya CV saya. Nama saya Anisatul Mardia, berasal dari program studi manajemen SI8. Di sini juga sudah tertera riwayat pendidikan saya dan juga sedikit pengalaman organisasi dan kepanitiaan saya. Nah, untuk next yang selanjutnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rules yang harus diikuti ya. Tidak banyak, hanya 3. Yang pertama adalah dilarang tidur ya tentunya teman-teman. Jadi di sini kalian harus fokus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah be aktif. Maksudnya di sini kalian bisa sangat dipersilahkan untuk bertanya, berpendapat maupun menyampaikan sanggahan. Nah, kemudian yang ketiga dilarang makan dan minum, teman-teman. Nah, kenapa sih? Karena kebanyakan jika seseorang itu sudah kenyang ya karena makan dan minum, dia itu akan mengantuk dan kemudian tidak fokus. Nah, karena sudah selesai rulesnya, bisa di next. Nah, kita langsung masuk kepada materi teman-teman. Untuk hakikat motivasi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah hakikat dan yang kedua adalah motivasi. Sebenarnya ada banyak sekali sumber, namun saya menggunakan sumber dari KBBI ya. Yang pertama, hakikat. Hakikat itu artinya adalah dasar atau landasan. Nah, itu saja ya, agar singkat dan mudah dipahami. Dan kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang bisa membuat seseorang itu melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Nah, bisa di next. Bisa disimpulkan bahwa apa sih hakikat motivasi itu? Nah, bisa disimpulkan dari kedua pengertian tadi bahwa hakikat motivasi adalah dorongan dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu agar kita itu bisa melakukan sesuatu yang lebih positif atau yang lebih baik lagi teman-teman. Nah, begitu. Baik, untuk nextnya ada sumber-sumber dari motivasi. Apa sih sumber-sumber dari motivasi itu? Ada 4. Yang pertama adalah keluarga. Saya akan memberikan sebuah contoh ya, ketika misalnya si A ini dia akan melakukan ujian ya, ujian semester misalnya, dan dia ini merasa resah. Kemudian si atau ibu atau ayahnya atau si saudaranya, intinya keluarga itu memberikan motivasi dengan cara bilang bahwa menyemangati gitu ya, nggak apa-apa, kamu tuh pasti bisa, kamu itu harus percaya diri, nggak apa-apa, jangan patah semangat, seperti itu misalnya. Nah, itu salah satu contoh dari sumber motivasi di keluarga. Nah, kemudian yang kedua adalah cita-cita. Saya contohkan lagi ya, misalnya si A. Dia ini memiliki cita-cita sebagai seorang dokter. Berarti dia tahu dong ya harus ngapain. Saya nggak boleh malas, saya harus rajin belajar gitu misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan, teman-teman. Maksudnya di sini lingkungan adalah ketika seseorang itu misalnya si A, dia punya teman si B dan melihat si B ini nilainya bagus, tetapi si A ini nilainya mungkin agak lebih jelek ya daripada si B. Kemudian dia mempunyai pikiran bahwa kalau si B saja bisa, kenapa saya tidak bisa begitu. Nah, itu yang namanya motivasi dari lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah spiritual, teman-teman. Nah, kenapa? Contohnya ya, saya ambil contoh bahwa dalam keagamaan itu ada yang namanya ikhtiar dan juga tawakal. Nah, seseorang itu jika dia tahu bahwa oh iya ya, di agama saja sudah diarahkan bahwa seseorang itu harus berusaha terlebih dahulu, berikhtiar ya, ikhtiar itu usaha. Nah, kemudian baru jika sudah dia melakukan usaha, baru yang kedua adalah tawakal. Dia berserah diri dan pasrah gitu ya, tadi melakukan usaha terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ada manfaat-manfaat dari motivasi. Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, seperti tadi ya, salah satu sumber dari motivasi itu adalah cita-cita. Nah, motivasi itu juga mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Tadi misalnya, jika seseorang ingin mencapai tujuannya, jika
dia sadar gitu ya, dia pasti bakalan semangat begitu. Nah, untuk yang kedua adalah manfaat dari motivasi ini adalah menyeleksi perbuatan yang baik dan buruk. Misalnya nih ya, saya contohkan tadi ya, si A itu mempunyai cita-cita sebagai seorang dokter. Berarti dia ini tidak boleh malas, mengurangi nongkrongnya dikurangi, habis itu dia ngebanyakin belajarnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah mengarah ke depan. Maksudnya adalah seperti dia itu tahu bahwa dia besok itu harus ngapain. Saya kalau misalnya kayak gini terus ya, misalnya saya nongkrong-nongkrongan terus, saya nggak ngapa-ngapain, saya belajarnya juga kurang, besok ini saya mau jadi apa gitu ya. Nah itu salah satu ini manfaat dari motivasi itu sendiri gitu teman-teman. Nah kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan semangat. Jika seseorang itu memiliki atau mendapatkan motivasi ya dari seseorang itu pasti bakal ngerasa, wah iya ya, saya pasti bisa melakukan ini begitu. Nah untuk yang selanjutnya saya ada tips ya, bisa di next. Nah ini tipsnya adalah tips menumbuhkan untuk motivasi. Yang pertama adalah memiliki tujuan. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang itu memiliki tujuan ya, bisa dilihat gambarnya ya, ada orang wisuda. Jadi dia itu memiliki tujuan hidup. Jadi di dalam dirinya ini memiliki sesuatu yang harus dicapai begitu. Nah kemudian yang kedua adalah dari tips untuk menumbuhkan motivasi yang kedua adalah berpikir positif. Think positif, maksudnya di sini adalah ketika seseorang telah melakukan sesuatu atau bahkan belum melakukan sesuatu, dia itu harus berpikir positif, harus termotivasi terlebih dahulu. Kalau misalnya dia pesimis duluan, dia pasti bakalan nggak semangat begitu teman-teman. Jadi dia itu harus berpikir positif terlebih dahulu agar dia itu merasa semangat atau termotivasi. Nah, untuk yang ketiga adalah menghargai diri sendiri itu ya. Ada orang bercermin gitu ya. Itu maksudnya adalah orang ketika dia itu memberikan atau reward gitu ya, bahwa mempercayai diri sendiri bahwa saya itu pasti bisa kok gitu ya. Misalnya ada di depan kaca gitu ya, saya ini pasti bisa kok, kayak menyemangati diri sendiri begitu. Nah, itulah tips-tips untuk menumbuhkan motivasi teman-teman. Baik, matanya sudah selesai ya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin jika nanti ada kritik, saran, atau sanggahan, kalian bisa mengirimkan di email saya atau di DM IG saya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.